wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Wulan Fajar. Jaga budaya kita, Aku Maeswari nih Marasnya. budaya Indonesia. Kami dari kelas 1D. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, sesuai judul yang ada di video kali ini, kita akan mengunjungi salah satu tempat pengembangan budaya yang ada di Karawang. Yaitu apa, Kak? Sanggar Tari. Sanggar Tari. Kami memilih Sanggar Tari karena memang jenis tarian atau sebuah kebudayaan tarian ini masih banyak digunakan atau bahkan digunakan dalam persembahan undangan, terutama peminatnya itu ya pementasan. Pertama peminat itu pada perempuan dan bahkan tidak hanya umur yang sudah cukup dewasa, tapi banyak anak-anak juga yang dari kalangan umur yang masih cukup muda, seperti dari umur berapa 5 tahun pun ada, sampai yang akhirnya mereka bisa mengajarkan kembali di Sanggar itu dan menguasai sebuah karya yang untuk lebih jelasnya. Simak video ini sampai habis ya teman-teman. Stay tune. Sebelumnya boleh Teteh perkenalkan dulu. Ya. Halo Sadayana, saya Reski Amalia, bisa dipanggil Kiki. Sanggar kita itu Mahasiswa Junior Studio atau biasanya kita panggil MJS. Pendirinya itu kita ada, dia lulusan ISBI Bandung, itu namanya Teh Nur Maulinawati, itu pendiri dari awal banget sanggar ini. Pendirinya kita udah dari 2014, di situ kita lokasi awalnya itu ada di Studio 212, jadi itu di dekat Teknomart. Berarti Gitu. ini pindah? Iya, pindah ke sini karena kita buka studio baru, di sini punya sendiri. Kalau itu kan nyewa tadinya. Untuk kakaknya sejak kapan ada menjadi bagian di sanggar ini, Kak? Saya tuh jadi bagian di sanggar ini tahun 2016. Ya, di situ saya sebagai apa namanya yang les di situ, yang sanggar di jadi situ. murid gitu. Iya betul. Dan saya juga diajar langsung sama pendiri dari sanggar ini gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, karena saya udah melekat banget nih di sanggar ini, jadi karena kemampuan saya juga udah meningkat gitu ya. Seiring berjalannya waktu saya dipanggil untuk jadi coach yang mengajar tingkat pemula gitu. Lalu di sanggar ini biasanya mengajar tarian apa saja? Kita basicnya adalah Jaipong dari Karawang, dari Sunda ya. Cuman kalau misalnya kita ada acara-acara yang dipanggil khusus dari pemerintah, dinas dan sebagainya, itu kita bisa menyesuaikan. Entah itu bukan tarian Jaipong, misalnya tarian sama dan lain-lain, itu bisa. Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak sih apa itu kesenian tari Jaipong? Tari Jaipong merupakan tarian yang berasal dari Jawa Barat. Tarian ini identik dengan perempuan Sunda. Tarian Jaipong memiliki gerakan yang khas seperti gerak bukaan, pencungan, ngala, dan sejumlah variasi gerak mincit. Ada salah satu gerakan tari yaitu cinges, itu memiliki makna menggambarkan sosok perempuan yang gesit serta dapat menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan antusias. Dan tarian modern juga bisa. Berarti di sini ada tari modern juga? Iya, jadi sesuai dengan permintaan dari orang yang mau memakai jasa penari kita gitu. Berarti nggak cuma tradisional aja ya? Iya, di sini? betul.
Lalu ada cara khusus nggak untuk diadakan bersama anggota sanggar ini? Acara-acara khusus yang diadakan anggota sanggar ini? Acara khusus sih biasanya kita ada namanya uji kompetensi sanggar, itu ujian untuk kenaikan tingkat gitu. Misalnya dari pemula itu kita ujikan kira-kira kemampuan dia udah sampai mana selama nyanggar di sini. Baru kalau misalnya emang udah mumpuni kita bisa naikkan ke level selanjutnya. Itu biasanya kita adakan sekitar 6 bulan sekali. Kalau untuk pemula itu biasanya umur berapa Teh? Pemula itu kita dari ada yang kemarin itu sempat 3 sampai 4 tahun. Itu iya dari kecil memang. Tapi ada juga yang udah lumayan besar misalnya kelas 6 SD gitu. Cuman kan kita lihat bukan dari umurnya ya Teh ya, tapi dari kemampuan dia menari gitu. Jadi Dan kalau memang keinginan belajar juga ya. iya betul. Jadi kita kelompokannya berdasarkan kemampuan dia gitu. Kalau untuk yang paling tinggi itu kira-kira di umur berapa? Paling tinggi itu kita ada di umur 18 tahun. Ya, itu di tingkat mahir, dan biasanya selain kita nyanggar itu juga untuk job atau panggilan tari gitu. Kalau untuk latihannya setiap hari atau bagaimana Teh? Kita latihan di hari Sabtu dan Minggu gitu, di weekend setiap jam 2 sampai jam 7 malam. Kalau misalnya ada job ataupun undangan gitu tuh latihannya tetap di hari Sabtu Minggu juga? Kalau job disesuaikan dengan penarinya sebetulnya Teteh gitu. Karena kan biasanya penari-penari besar ya, penari udah gede gitu. Jadi menyesuaikan aja, bisa di hari Sabtu Minggu atau bisa nanti di hari-hari yang lain gitu. Jadi kita bagi aja ya Teh ya. Biasanya kalau kita latihan rutin, kita ada pemanasan gitu, entah itu lari atau stretching. Itu baru kita nanti latihan ke tarian yang biasa mereka tarikan gitu. Itu untuk latihan rutin. Tapi kalau misalnya untuk latihan mau lomba, itu biasanya kita lebih digede lagi. Jadi bukan hanya tariannya bukan hanya diputar sekali 2 kali, tapi kita benerin gerakannya, teknik geraknya gitu. Dan kita ulang-ulang terus sampai nerap lah itu ilmu si lagu itu ke penari itu gitu. Ada nggak sih tari yang paling berkesan yang pernah ditampilkan dalam sanggar ini gitu? Atau tarinya tuh dipentaskan di luar sanggar ini gitu Teh? Kalau untuk yang paling berkesan itu kita penari-penari kita itu diundang dari Bandung Teh ke Jawa Barat untuk bisa jadi perwakilan dari Karawang untuk Helaran Budaya, karena kebetulan itu lagi ulang tahunnya Kota Bandung gitu Teh. Jadi semua penari-penari dari Jawa Barat, mau itu dari kota atau kabupaten, itu diundang ke sana. Dan kebetulan penari kita dipilih untuk perwakilan Karawang. Itu tuh kita nari tarian Nyi Ronggeng judulnya. Oke, Nyi Ronggeng ya guys. Nah, bisa nggak Teteh ceritain gimana filosofinya tarian Nyi Ronggeng itu? Nyi Ronggeng ini tuh tarian kreasi sebetulnya. Jadi baru diciptakan 2 tahun yang lalu. Dan Nyi Ronggeng sendiri itu kalau orang lihat ya secara gerakannya itu sebetulnya hanya geol-geol. Jadi lebih ke arah ronggeng wanita Sunda gitu. Tapi sebetulnya filosofi dari itu tuh kita menggambarkan bahwa wanita itu bisa berkontribusi dalam misalnya peperangan saat penjajahan gitu. Berarti ada maknanya ya di setiap gerakannya betul. Ronggeng itu ya Teh. Terus kita masuk di akhir nih Teh. Ada nggak sih harapan Teteh untuk anggota di sanggar ini dan sanggar ini? Saya berharap untuk sanggar ini, Sanggar Mahasiswa Junior Studio, itu kedepannya bisa lebih maju lagi. Banyak anak-anak yang mau ikut melestarikan tarian jaipong ini gitu ya. Bukan hanya sekedar mereka senang, tapi juga ada jiwa budaya di dalam diri mereka gitu. Oke, menumbuhkan jiwa budaya. Seberapa penting Teh jiwa budaya yang akan ditumbuhkan sama anak-anak generasi sekarang ini? Ini penting sekali ya Teh ya. Karena saya tumbuh di lingkungan yang memang selalu mementingkan budaya gitu. Jadi memang
budaya sendiri itu kan asli dari kita sendiri ya. Contohnya ini tari Jaipong dari Karawang gitu. Jadi alangkah lebih baik, lebih mengesankan, lebih bagus sekiranya anak-anak muda itu paham dan juga mau mempelajari budaya-budaya asli Karawang. Karena kan kita tumbuh dan berkembang di sini ya Teh ya. Betul. Jadi menghormati, mempelajari budaya di Karawang itu penting sekali. Dan mungkin kita sebagai kita juga masih muda nih loh. Iya betul. Mampu untuk mengembangkan dan melestarikan gitu budaya yang ada di sini. Jadi kan Teteh di awal menyebutkan kalau Sanggar ini tuh pernah diundang ke acara yang formal. Aku tuh pengen tahu acara yang formal atau bahkan lebih ke sakral gitu. Teteh pernah nggak menghadiri gitu? Pernah banget Teteh. Kita tuh penari dari kita 4 tahun berturut-turut itu bertugas menjadi penari di Mapag Bupati. Jadi Mapag Bupati ini tuh konsepnya Mapag Kereta Kencana gitu Teh, di malam helaran budayanya. Kenapa itu disebut sakral? Karena si penarinya tuh gimana ya, pas kita menari itu kan hanya diiringi oleh kecapi dan suling. Jadi tariannya itu lebih ke lembut, memancarkan aura untuk bisa menjemput pimpinan tertinggi Karawang, yaitu Bupati Karawang, untuk bisa diarak ke helaran budaya gitu. Berarti itu sudah menjadi budaya di sini ya, di Karawang? Iya betul. Biasa sebelum sesudah hari H dari ulang tahun Karawang itu malamnya ada perayaan malam gitu ya, helaran budaya. Nah itu kita yang bertugas untuk mendampingi bupatinya gitu. Kalau untuk persiapannya itu lebih rumit yang ini atau sama saja Kak? Lebih rumit yang ini justru karena kita tuh harus menyesuaikan dengan pemusiknya ya, karena itu nggak ada gendang, nggak ada goong gitu. Jadi memang pure musik lembut, musik halus, kecapi suling gitu. Dan kostumnya pun menurut saya susah untuk dipakai Teh, karena kostumnya itu lebih ke gaya keratonan gitu. Berarti di sini sudah sering banyak dipakai ya? Iya betul, alhamdulillahnya itu. Oke, kembali lagi bersama kita. Jadi setelah kita telah menayangkan kepada kalian video tentang sanggar tari yang sudah kita kunjungi, bahwasannya di sini tuh masih terdapat banyak pembelajaran dari tari tradisional maupun modern, dan kita juga memaparkan dan memperkuat dari pendapat narasumber yang sudah kami wawancara. Jadi untuk pesannya kepada penonton, kita sebagai pemuda, mau dari pemuda dan pemudi, itu kita bisa terus mengembangkan serta mempercayakan segala kebudayaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat dan memotivasi kalian semua untuk mempertahankan sebuah budaya yang hampir sudah hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.